Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Bapak di kelas 4 pada mata pelajaran tema 6, Cita-citaku. Untuk pelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang keberagaman suku atau ras di Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih lengkap lagi pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya mari sama-sama kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, mari saja kita langsung mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Keberagaman suku atau ras di Indonesia. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Jadi, maksudnya dengan adanya keberagaman di Indonesia, itu juga mempengaruhi atau berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau bentuk tubuhnya. Ada yang ciri fisiknya itu bentuk tubuhnya lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Begitupun dengan warna kulit, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih. Itu tergantung dari ras atau suku yang ada di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Jadi setiap pulau itu memiliki ras atau kelompok yang berbeda. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya. Jadi dalam suatu kelompok masyarakat ada yang memiliki kemiripan ras atau sukunya. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Nah, inilah kenapa Indonesia disebut dengan negara kepulauan dan negara yang kaya akan suku dan kebudayaan. Karena apa? Karena Indonesia ini ditempati oleh berbagai macam suku, bangsa, adat istiadat, dan juga bahasa yang ada di Indonesia. Itulah disebutnya Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan. Baiklah anak-anak, silakan sekarang kalian siapkan buku temanya dan buka halaman 42. Ya, siapkan buku tema 6, halaman 42, silakan kalian buka. Nah, di situ ada sebuah puisi. Mari sama-sama kita baca dan kita simak puisi tersebut. Tanah airku, tanah yang beragam, karya D. Karitas. Kamu menyebut dirimu orang Toraja, dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini.
Mari kita pelihara pusaka ini demi kita bangsa Indonesia. Itulah puisi yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam. Nah, sekarang kita akan mencari atau menentukan makna dari puisi ini. Silakan kalian buka halaman 43 buku tema 6-nya. Di situ ada kotak atau kolom yang berisi makna puisi pada setiap bait. Nah, mari sama-sama kita akan cari maknanya. Kalian boleh tulis, silakan kalian sediakan atau siapkan alat tulisnya untuk mengisi atau menulis makna puisi bait per bait yang telah tadi kita baca. Silakan kalian siapkan pensil atau pulpen atau alat tulis untuk menulis di halaman 43 ini. Sambil menyimak video, bisa kalian langsung menulis isi dari makna puisi pada tiap baitnya. Mari kita mulai. Kotak yang pertama, makna puisi bait pertama. Kita lihat kembali di halaman 42 pada bait pertama. Kamu menyebut dirimu orang Toraja, dia menyebut dirinya orang Papua, aku menyebut diriku orang Madura, kami menyebut diri kami orang Indonesia. Nah, ini adalah bait yang pertama. Kira-kira apa makna puisi pada bait yang pertama? Ya, pada bait yang pertama berisi tentang meski berasal dari suku yang berbeda, kita semua tetap satu, yaitu orang Indonesia. Itulah makna puisi pada bait yang pertama. Silakan bisa kalian tulis di buku temanya. Selanjutnya, makna puisi bait kedua. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Kira-kira apa makna pada bait kedua ini? Ayo kita lihat. Makna puisi pada bait kedua adalah setiap orang memiliki rasa syukur atas keberagaman yang ada. Jadi walaupun berbeda suku, tetap bersyukur karena semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu makna puisi bait yang kedua. Jadi setiap orang memiliki rasa syukur atas keberagaman yang ada. Selanjutnya makna puisi pada bait yang ketiga. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Apa kira-kira makna puisinya? Mari kita lihat. Makna puisi pada bait ketiga adalah Indonesia adalah tanah air yang kaya. Ya, jadi Indonesia adalah tanah air yang kaya. Itu makna puisi bait yang ketiga. Selanjutnya makna puisi pada bait yang keempat. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita bangsa Indonesia. Apa kira-kira maknanya? Ya, makna pada bait yang keempat, nasihat untuk rakyat Indonesia agar merawat dan mencintai tanah air Indonesia. Nah, itulah makna puisi bait per bait pada puisi yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam. Jadi puisi ini terdiri dari 4 bait. Bagaimana? Jelas? Ya, silahkan kalau kamu mau tulis dari makna puisinya, silahkan kalian tulis saja di buku paket tema 6-nya di halaman 43. Baik, kita lanjut kembali ke bahasan berikutnya. Selanjutnya, kalian buka halaman 45. Ya, di halaman 45, ayo membaca. Kita akan membaca puisi
dengan judul Cita-Citaku karya Angelica, ya. Mari kita baca sama-sama. Kita simak puisi berjudul Cita-Citaku karya Angelica. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan ku perjuangkan. Nah, dari puisi ini, yang terdiri dari 3 bait, kalian silakan cari masing-masing bait itu isi atau makna puisinya, yang tadi telah kita contohkan di halaman 43, ya. Itu contoh mencari makna atau isi dari puisi bait per bait. Nah, di halaman 45 juga bisa kalian lanjutkan ke halaman 46. Di situ kita juga diperintahkan untuk mencari isi atau makna dari puisi yang berjudul Cita-Citaku. Jadi, silakan kalian cari dan kalian isi nomor 1 sampai dengan nomor 5, ya. Dengan melihat puisi yang di halaman 45. Apa isi dari bait ke-1 puisi tersebut? Nah, bait ke-1 kamu silakan tulis apa isi atau maknanya. Apa isi dari bait kedua? Apa isi dari bait yang ketiga? Dan nomor 4, apa cita-cita yang disebutkan dalam puisi tersebut? Nah, dalam puisi tersebut cita-cita apa yang disebutkan? Nomor 5, berilah judul lain yang sesuai dengan puisi tersebut. Nah, selain judulnya Cita-Citaku, kira-kira judulnya apa lagi tuh yang bisa untuk puisi ini? Ya, silakan kalian kerjakan di buku tema 6-nya, ya, halaman 45 dan 46. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.